إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala masih memberi hidayah kepada kita. Dan hidayah ini tidak bisa dibeli. Kita harus mohon kepada Allah. Siapa yang mendapatkan hidayah taufik dimudahkan oleh Allah ibadah, inilah nikmatnya dunia dan akhirat. Karena Allah menjadikan nikmat bukan dengan harta, tetapi dengan ibadah. Dengan dasar ayat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan ibadahmu kepada Allah, zikirmu kepada Allah menjadi tenangnya jiwa. Dan Allah Ta'ala menguji Nabi-Nya dengan sekian banyak ujian dari orang kufar, maka Allah Ta'ala menjadikan ketenangan para nabi. Karena ketenangan itu dari Allah. Nikmat puncaknya nikmat adalah ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa ini kita peroleh dengan beribadah. Selanjutnya kita lanjutkan dalam pembahasan kitab Tauhid, yaitu dengan kembali pada kitab Ta'liqat Ahlussunnah wal Jamaah atau Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh Al-Imam Harab bin Ismail Al-Kirmani. Pembahasan kita halaman 80. Nomor pembahasannya yaitu nomor 68. Berkata Al-Imam Harab Al-Kirmani rahimahullah ta'ala, wa qad kanatir ru'ya minan nabiyyina wahyan. Mimpinya para nabi itu wahyu, maka dikatakan ru'ya. Dibedakan antara ru'ya dengan ikhtilam. Ikhtilam itu mimpi buruk, mimpi melihat wanita telanjang atau mimpi kemaksiatan yang lainnya. Makanya orang sebelum tidur hendaknya dia beristighfar, berlindung kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, ma inni aslamtu nafsi ilaik, dan juga seterusnya, agar setan tidak bisa menggoda kita karena kita telah berserah diri kepada Allah. Ya. Wa kanatir ru'ya minan nabi min nabiyina haq wahyan. Mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Maknanya Allah Ta'ala menurunkan wahyu ada kalanya dengan, yaitu mimpinya beliau ada kalanya dengan terang, yaqdha. Tetapi yang paling banyak yaitu mimpi dan juga yang terang pula. Tapi mimpinya manusia belum tentu semuanya baik. Dan ini kekhususan untuk para nabi. Demikian juga para ulama mimpinya baik, karena mimpi ini terkesan dari amal-amal baik seseorang. Karena apabila orang itu mimpi jelek, hendaknya ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, meludas belakang, supaya kita tidak mimpi buruk. Dan ketika mimpi jelek, upayakan tidak langsung tidur. Baiknya kita menwudu atau sholat 2 rakaat agar setan yang membujuk kita tidak mampu untuk, yaitu mengajak kita mimpi buruk lagi. Dijelaskan di sini keterangan mimpinya Nabi adalah wahyu. Fi sahihaini, disebutkan di dalam Sahih Bukhari Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, bersumber dari Aisyah istri beliau, putrinya Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Zaman Abu Bakar menikahkan Aisyah kepada Rasulullah SAW dalam yaitu umur yang masih muda. Qalat, berkata Aisyah, inilah baiknya yaitu seorang istri jika bergaul dengan seorang suami yang punya ilmu, dan juga suami mau mengajari yaitu istrinya. Qalat, berkata Aisyah, awwalu ma mudi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi. Pertama kali atau awal yang dimulai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Wahya ar-ru'yatus salihatu fin naumi. Makna mimpi di sini adalah melihat yaitu kebaikan di dalam tidurnya. Jadi kalau kita mimpi baik, kita bangun, kita mengatakan alhamdulillah wasyukrulillah. Ketika kita mimpi jelek, maka kita hanya ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, meludah sebelah kiri. Dan kalau bisa kita tidak langsung tidur, tetapi mungkin kita bangun supaya sehat dulu, atau kita berwudu, sholat 2 rakaat supaya setan ini tidak membisiki kita pada waktu kita tidur. Karena pekerjaan setan yuwaswisu fi sudurin nas. Wa qad naqala Ibnul Qayyim Al-Jauzi, dan telah dinukil oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ittifaqul ummati ala anna ru'yal anbiya wahyun. Para ulama sunnah menjelaskan bahwasanya, bersepakat ulama sunnah bahwasanya mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Kalau mimpinya kita bukan wahyu, jika itu mimpi baik, berarti Allah Ta'ala memberi kabar gembira pada kita. Makanya kita hendaknya mengucapkan alhamdulillah. Ketika mimpi buruk kita harus ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan jangan diberitahukan orang. Kalau kita mimpi baik, boleh memberitahu pada orang yang senang dengan kita. Ya, saya tadi malam mimpi membaca Al-Quran, beritahu kepada orang yang senang dengan kita. Jangan diberitahu pada orang benci kepada kita. Tapi kalau kita mimpi jelek, cukup ta'awud, dan kita tidak boleh yaitu memberitahu kepada yang lain. Karena kita tidak diperlukan menyebarkan kejahatan, apalagi itu aib kita. Wa qad naqala Ibnul Qayyim ittifaqal ummati, dan sungguh telah menukil Ibnul Qayyim kesepakatan para ummah ala anna ru'yatal anbiya'i wahyun, bahwasanya mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Qala wa li hadza aktamal Khalil ala dzabh ibnihi Ismail alaihi salatu wassalam birru'ya. Oleh karena itu Al-Khalil yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mimpi mau menyembelih anaknya Ismail, yaitu dengan melihat, ya, dengan melihat, yaitu maknanya dengan mimpi. Karena ar-ru'ya mimpi berbeda dengan ikhtilam. Ikhtilam itu mimpi yang jelek, mimpi yang buruk. Selanjutnya, fa ayyu jahilin ajhalu mimman yat'anu fir ru'ya. Manakah, siapakah yang paling bodoh? Banyak orang paling bodoh itu adalah orang yang mencela impian. Banyak ru'ya mencela impian yang baik. Tetapi orang tidak boleh bohong. Saya tadi mimpi baik, padahal itu bohong tidak boleh. Karena bohong itu sifatnya orang munafik, ya. Dan juga sifatnya orang-orang yang sifatnya bukan orang muslim. Iyyakum wal kadzib, jauhkan dirimu dari bohong. Wa yazumu annaha laysat bi syai'in, dan dia menduga bahwa itu tidak ada apa-apanya. Ini keliru. Oleh karena itu dijelaskan di sini alladzi ali ahlussunnah wal jamaah, yang menjadi pegangan ahlussunnah wal jamaah, annar ru'ya, sesungguhnya impian, idza kanat min khairil anbiya'i alaihi salatu wassalam, jika mimpi itu bukan dari nabi, bukan dari rasul, bukan dari utusan Allah, fa innahu yajibu 'arduha 'ala syar'i, maka wajib diperlihatkan menurut syariat, menurut hukum Islam, apakah bisa diterima apa tidak. Fa innahu yajibu 'arduha 'ala syar'i,
maka wajib orang yang bermimpi itu memperlihatkan dirinya kepada hukum Allah, ini sahih apa tidak. Fa in wafaqathu, maka jika mimpinya itu benar secara syar'i, maka boleh kita sampaikan, wa illa lam yu'mal biha, dan jika tidak boleh kita amalkan. Ya, jadi mimpi itu ada dua, ada mimpi buruk kita beristighfar ta'awud, ada mimpi baik kita boleh mengamalkannya jika itu baik, dan boleh memberitahu kepada orang itu senang kepada kita, dan tidak boleh ujub. Wa annaha la yasbutu biha syai'un min al-ahkam syar'iyyah. Mimpi ini tidak ada hubungannya dengan hukum syar'i. Umpamanya kita mimpi, saya ini disuruh sholat 50 kali, tidak boleh dilaksanakan. Karena mimpi ini tidak ada hubungannya dengan syariat, dan karena syariat itu sudah sempurna. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari Arafah sudah kusempurnakan agamamu. Kalau ada orang mimpi saya disuruh oleh Allah Ta'ala sholat yaitu 17 kali terus menerus, maka itu bohong. Karena Islam sudah sempurna. Islam ini dasarnya bukan mimpi, kecuali mimpinya beliau. Karena itu adalah maksum, ya. Dia mendapatkan suatu ayat turun, bisa juga dengan mimpi, bisa juga dengan berjaga. Tapi mimpinya kita bukan wahyu, karena Islam sudah sempurna. Mimpi yang berselisih dengan ayat wajib kita tolak, dan itu bisa juga waswas syaitan. Wa annal ismata manfiyatun anha, dan yaitu al-isman, penjagaan diri, ditiadakannya. Wa ghayatu ma fiha, adapun puncak tujuannya ini anna tafsirun wa takdzirun, bahwasanya syariat itu adalah isinya memberi kabar gembira bagi orang beramal soleh, wa takdzirun, memberi ancaman yang keras bagi orang melanggar hukum Allah. Ketika diancam supaya dia istighfar, ketika tafsir supaya dia meningkatkan amal baiknya. Selanjutnya, wa qad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ru'yal mu'mini kalamun, sesungguhnya mimpinya orang mukmin itu adalah bicara. Yukallimur rabbu abdahu, yaitu Allah bicara kepada hambanya. Tapi hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif, nanti diterangkan di sini. Jadi tidak semuanya orang berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mesti sahih. Karena hadis ini lain dengan Quran. Quran dipindah dengan cara mutawatir. Banyak orang yang menghafalkannya, dan juga banyak orang membacanya, dan itu masyhur. Tidak ada khilaf dari kalangan para ulama ketika membaca Al-Quran. Tapi hadis bisa juga hadis ahad, bisa juga hadis mutawatir, dan juga yang lainnya. Ya, maka hadis perlu untuk penelitian. Oleh karena itu Allah Ta'ala telah menjadikan hambanya ahli hadis untuk meneliti ini hadis yang sahih, ini hadis yang mu'adzal, ini hadis yang mu'alak, ini hadis yang dhaif, ini hadis mungkar, ini hadis dajjal atau yang lain pembohong. Maka Allah Ta'ala yaitu memberi ilham kepada hamba yang beriman untuk membahas ini, supaya kita tidak talbis, tidak bercampur antara yang hak dengan yang batil. Inilah nikmat kita punya sandaran hukum yang kuat. Al-Quran yang dihafal oleh kaum muslimin, hadis pula yang dihafal oleh orang ahli hadis. Ini yaitu dua prinsip yang tidak ada pada agama yang lain. Agama yang lain kitabnya sudah berubah, Taurat, Injil yang lainnya. Al-Quran Allah Ta'ala menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Itu ayatnya. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Walaupun orang barat marah atau yang lain, tetap Al-Quran yang mereka rubah, maka orang mukmin yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala maka bisa menyalakan perubahan itu.
Dan sekarang maka kita tidak boleh pergi ke negara-negara asing. Negara barat itu kesepakatan para ulama. Karena kalau kita pergi ke negara barat bukan untuk berdakwah, maka kita akan terpengaruh dengan adat mereka. Karena beliau mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Orang itu lihat kawan akrabnya, lihat agama kawan akrabnya. Karena itu banyak dari orang-orang muslim ketika dia berkunjung negara barat melihat orang telanjang, melihat yang lainnya, maka terpengaruh. Dan juga karena dosa-dosa itu bisa membuat kurangnya kita beribadah. Karena beliau mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Amalmu yang baik itu akan menghapus dosa. Sebaliknya amal yang jelek akan juga yaitu menyebabkan kita malas beribadah. Itu mafhum mukhalafahnya. Nah, dijelaskan di sini kenapa dikatakan dhaif. Qala Ibnu Asim fi sunnah. Al-Imam yana as-sunnah itu ditulis oleh Al-Imam Ibnu Asim dan juga yaitu Abdullah Ibnu Muhammad bin Hanbal. Min hadis Ubadah bin Samit bilafzin dengan lafaz ru'yal mu'mini min kalamin yukallimu bihil abdu rabbahu tabaraka wa ta'ala fil manam. Mimpinya orang mukmin termasuk bicara yang Allah mengajak bicara kepada hambanya pada waktu tidur. Tapi ini dilemahkan oleh Albani. Wa qala Albani fi ta'liqihi 'ala sunnah isnaduhu dhaif. Isnad itu maknanya pembawa hadis dhaif. Begitu para ulama dulu, ya. Ketika ada orang bicara pernah bohong ditolak bicaranya. Ketika ada orang yang bicara dia melakukan kejahatan tidak diterima. Itu begitu para ulama dulu. Makanya khattasana anba'ana wasami'na. Jadi para ulama dulu mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Ketika ada orang berbicara hadis 1 bulan didatangi lagi. Seperti Imam Bukhari dites oleh para ulama ketika menceritakan 1 hadis 1 bulan didatangi. Coba hafalkan hadis 1 tahun yang lalu kamu bicarakan. Ternyata hafal. Inilah keutamaan para ulama sunnah. Wa auratahu al-Haythami fil Majma' dan juga disebutkan hadis ini dalam kitab Al-Majma' yang ditulis oleh Al-Haythami. Selanjutnya, nah, wa qala ar-ru'ya minallah. Ar-ru'ya minallah maknanya ar-ru'yatus shalihah. Mimpi yang baik itu datanya dari Allah. Makanya kalau kita mimpi yang baik bangun, alhamdulillah. Kalau bisa membaca Al-Quran atau bersyukur kepada Allah, sholat, mimpi yang baik. Mimpi yaitu dihajikan di Mekah, bangun. Nah, kita sholat bersyukur karena itu termasuk mimpi yang baik. Tapi kalau kita mimpi yang jelek, kita harus ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, meludah sebelah kiri. Dan kalau bisa kita bangun, jangan tidur dulu. Kita bangun wudu atau mandi, sholat 2 rakaat, insyaallah setan tidak akan bisa menggoda kita. Selanjutnya, wa minas sunnatil wadhihah, termasuk sunnah yang gamblang, yang jelas, al-bayyinati, yang nampak, as-sabitati, yang juga kokoh, al-ma'rufati, yang dikenal, dzikru mahasini ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib menyebut kebaikan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dibenci oleh kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini yaitu menyebar di mana-mana. Dan mereka itu mengatakan taqiyah. Hanya kalau disebut para sahabat marah mereka. Ya, dikatakan banyak para sahabat yang dicaci oleh kelompok Syiah. Oleh karena itu kita wajib menjauhkan diri bergaul dari kelompok Syiah. Karena kelompok Syiah ini taqiyah, dia sembunyi-sembunyi. Ketika berhadapan dengan orang yang punya ilmu, dia menyembunyikan yaitu prinsipnya. Ketika berhadapan dengan orang awam, mereka berdakwah. Hati-hati. Karena kelompok Syiah itu yang melaknatnya, yang mengkafirkan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Kelompok Syiah memuji, berlebih-lebihan mencintai
sahabat Ali dan juga mencela para sahabat Abu Bakar, Umar, wa Utsman. Nah, ini perlu difahami. Sebetulnya mudah untuk kita, orang kalau sudah punya kebencian mesti dia akan mengungkapkan ketika disebut orang dibenci. Dan itu adalah fitrah manusia. Karena kita harus waspada. Banyak sekarang menyebar kelompok Syiah ini. Tapi kalau kita tepis dengan sunnah, kita tepis dengan ayat, maka akan terbongkar yaitu kejelekan mereka, kejahatan mereka. Wa dzikru mahasini ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullihim ajmaina. Ahlussunnah wal Jamaah selalu menyebut kebaikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya, tidak ada yang dicaci, semuanya yaitu disebut baik karena Allah Taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radwan. Allah meridai mereka dan mereka pun juga ridha kepada Allah. Maka Allah Ta'ala tidak memuji kecuali para nabi dan juga para sahabatnya. Ya. Dan banyak ayat-ayat yang memuji yang para sahabat. Lil fuqara'il muhajirin fi sabilillah. Dan juga untuk fuqara' yang hijrah. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim. Dan orang-orang tinggal di kota Madinah dan juga orang-orang sebelum mereka dipuji oleh Allah Ta'ala. Siapapun yang mencela kepada para sahabat, banyak para ulama mengkafirkan. Kalau Allah Ta'ala meridai mereka radhiyallahu anhu, bagi mereka caci. Dan inilah kelompok kaum muslimin berpecah belah menjadi beberapa kelompok. Ya, sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Akan berpecah belah umatku ini menjadi yaitu 70 lebih. Bahkan juga ada yang mengatakan 60 lebih kelompoknya. Dan yang wajib kita ikuti adalah al-jamaah, yaitu orang ahli sunnah wal jamaah. Wal kaffu an dzikri masawiihim. Ahli sunnah yaitu kita harus menahan, ya, tidak membicarakan tentang kejahatan-kejahatan atau kesalahan mereka, karena kebaikan mereka menutup kejahatan. Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at, bahwa amal-amal yang baik itu akan menghapus dosa. Dan tidak ada orang yang melebihi kebaikan para sahabat. Tentunya Rasulullah SAW lebih mulia, karena para sahabat adalah orang mukmin yang pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Ini harus kita fahami. Banyak ayat-ayat yang memuji para sahabat. Oleh karena itu kita jangan sampai terpengaruh dengan kelompok-kelompok tersesat. Dengan kita sering mengaji sunnah, selamat lisan kita, dan juga selamat pula hati kita, bahkan juga selamat pula amal kita. Walladzi syajara bainahum, dan kita tidak boleh membicarakan perselisihan mereka. Karena perselisihan para sahabat bukan karena hawa nafsu, bukan merebut kekuasaan, bukan karena tomak urusan dunia, tetapi karena fitnah yang sangat besar yang menimpa pada mereka. Faman sabba ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan di sini. Au ahadan minhum, atau salah satu di antara mereka mencela Abu Bakar radhiyallahu anhu, mencela Umar, mencela Utsman atau yang lainnya. Au ta'ana alaihim, ya, amma ta'ana mana mencacinya, melaknatnya, mendoakan jelek kepada mereka. Au arradha bi'aibihim, atau yaitu menyebarkan aib-aib para sahabat. Au aba akhadan minhum, atau mencela salah satu di antara mereka, biqalilin, baik dengan celaan yang sedikit, au kasirin, atau banyak, au dikin, atau yang sangat lembut, au jillin, atau yang nampak, mimma yutatarraku bihi ilal waqi'ah, yang terlintas itu menjadi sebab pencelaan fi akhatin minhum, salah satu di antara mereka, fahuwa mubtadi', ini orang ahli bid'ah. Dan ini kesepakatan dari kalangan para ulama sunnah. Rafidhi, mereka kelompok Rafidah yang menolak
sahabat. Khabisun jijik. Wal iktida'u bihim wasilah. Dan kita mengikuti para sahabat adalah wasilah menuju kepada kebenaran. Wal akhdhu bi asarihim, dan kita mengambil tapak tilas peninggalan para sahabat, fadilah itu keutamaan. Karena itu kita tidak menjumpai orang kelompok Khawarij melainkan mengkafirkan para sahabat. Tidak menjumpai kelompok Syiah melainkan pula ta'nun, mencela, yaitu para sahabat. Terutama sahabat Abu Bakar dikatakan tauhutan, na'udzubillah min dzalik. Bagaimana Allah Ta'ala menyebut kemuliaan yaitu sahabat Abu Bakar dalam ayat Al-Quran. Demikian juga Rasulullah SAW menyebutnya, kemudian mereka mencelanya. Nah inilah yaitu perlunya kita menuntut ilmu. Dan jangan bergaul dengan orang ahli bid'ah. Jangan bergaul dengan orang yang membual mulutnya yang dia tidak tahu, atau mendahulukan rasionya daripada dalil. Karena Islam bukan rasio. Islam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, keterangan yang nomor 1 ini dijelaskan oleh pensarahnya, mahabbatus sahabati, mencintai para sahabat, wa tauqiruhum, dan memuliakan mereka, wa du'a'u lahum, dan juga kita wajib mendoakan mereka. Jadi kita wajib yaitu mencintai sahabat. Dari mana kita bisa beramal soleh kalau tidak mengambil dari para sahabat? Para sahabat mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengambil ilmu dari yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu urutan-urutan kita menuntut ilmu. Wa takhdziru min sabbihim, dan harus kita takhdzir, kita jauhi, kita umumkan kepada orang apabila mencaci para sahabat. Kamu jangan dekat si fulan. Bahkan juga para ulama tidak boleh kita bermakmum kepada imam yang mencaci para sahabat. Dan juga watta'ni fihim, kita harus menjauh yaitu cacian-cacian mereka kepada para sahabat. Karena Allah Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhai mereka karena mereka berjuang. Tidak ada orang bisa mengalahkan perjuangannya para sahabat. Karena mereka orang yang nomor 2 setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul, dan mereka bersabar, berperang, berdakwah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Ta'ala memuji mereka. Aslun aziman, ini merupakan landasan yang sangat besar min usuli ahli sunnati wal jamaah, dari pokok-pokok ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah adalah memuji, memuliakan, bahkan mendoakan para sahabat ya agar diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya, diterima amalnya yang baik. Tawinuhu fi kutubihim, para ulama ya menulis manaqib para sahabat dalam kitab-kitab mereka. Manaqibus sahabat, kemuliaan para sahabat. Dan juga para ahli hadis, mulai dari Imam Bukhari sampai juga Kutubus Sittah, memuji para sahabat dan juga menyampaikan yang disampaikan oleh sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita perlu membaca Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan juga kitab Musnad. Itu memboyong ilmu-ilmunya Allah Ta'ala yang disampaikan kepada nabinya, dan juga nabinya menyampaikan kepada para sahabatnya. Itu kitab-kitab yang sangat mulia, kitab yang menjadi pusakanya, warisannya untuk kaum muslimin seluruh dunia. Karena kitab itu tidak berubah dan ditulis, yaitu yang sahih atau yang dhaif telah disepakati oleh para ulama, ditulisnya di dalam kitab. Wa dhammanuhu aqaidahum, dan mereka juga yaitu mengumpulkan akidah-akidah mereka. Akidahnya imam ini, akidahnya sahabat ini tidak berselisih satu sama lain. Wa tawasau bihi fima bainahum, dan para ulama berwasiat supaya mengikuti jejaknya para sahabat ya. Alaikum bisunnati, wajib kalian mengikuti sunnahku, sunnahnya beliau, wa sunnatil khulafair rasyidin,
al-mahdi min ba'di, dan kamu wajib mengikuti sunnahnya khalifah penggantinya beliau Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan juga selainnya. Maka siapa yang mencela para sahabat sudah kufur dia, karena mengingkari ayat Allah Ta'ala yang Allah turunkan kepada nabinya, yang dinukil, yang ditulis oleh para sahabatnya. Kaifa lawahum khamalatuddin, bagaimana tidak, sedangkan mereka ini adalah pembela, pembawa, penyebar din. Wa ashabur rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina rawahu, mereka yang menukil, mereka yang mendengar, mereka yang menulis, mereka yang menghafalkannya, dan mereka yang mendakwakan kepada umat. Seandainya para sahabat ini tidak menyampaikan yang dari beliau, yang dari Allah Ta'ala, kita tidak punya ilmu. Ya, itu kebaikan para sahabat. Makanya kita mendoakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa azaru, dan mereka juga membelanya. Wa nasaru, dan juga menolongnya, mendukungnya. Wattaba'un nural ladzi anzala unzila ma'hu, dan para sahabat mengikuti cahaya yang Allah turunkan kepadanya, yaitu berupa Al-Quran. Makanya tidak ada satupun sahabat yang dikatakan oleh para ulama tidak udul. Kalau sudah qala sahabat diterima, udulun, jujur. Karena Allah Ta'ala memuji banyak sekali. Dan juga disebut di dalam hadis manaqibnya, bahkan juga disebut di dalam surat Al-Fatah dan juga yang lainnya. Famahabbatuhum, maka kita mencintai para sahabat, wadzabbu, dan membela an a'radhihim, ya, yaitu membela kehormatan mereka, dinun wa iman, itu bagian daripada agama dan iman, ya. Jadi kita menyebut para sahabat ini, berkata sahabat dari Nabi, itu termasuk kemuliaan, dan itu bagian ibadah. Karena ibadah ini tidak akan kita ketahui kecuali dari Rasulullah SAW. Tidak mungkin kita akan sampai kepada Rasulullah SAW melainkan melewati para sahabat radhiyallahu anhu. Wa ta'nu fihim, dan mencela para sahabat, wan nailu minhum, dan yaitu memfitnahnya atau mencari-cari kesalahan para sahabat, kufrun wa nifaqun, cukup dikatakan kufur, munafik. Dan kufrun yaitu kufrun kharijun anil millah, bukan kufrun tuna kufrin. Wa nifaqun, dan nifaq, maka Allah Ta'ala menghukum orang munafik, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang munafik itu ada di neraka paling bawah sendiri. Karena munafik itu menyembunyikan keimanan, menampakkan kekufuran kepada yaitu sesama saudaranya. Bal huwa ta'nun fil kitabil aziz, bahkan mencela para sahabat berarti mencela Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran memuji para sahabat. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Banyak ayat yang memuji para sahabat. Kemudian juga dalam surat Al-Fatah dan juga yang lainnya. Perlunya kita yaitu memahami hal ini, karena dunia sekarang ini apapun yang diucapkan oleh manusia tidak ada kendalinya. Lewat internet mencaci orang, lewat ini yang lain. Makanya untuk keselamatan kita lebih baik kita membaca kitabnya Allah, hadis, kitabnya para ulama sunnah, supaya kita tidak terpengaruh dengan bicara mereka. Karena suara ini banyak diterima oleh kita, tetapi kadang kita lupa tidak membaca Al-Quran. Kadang pula kita lupa, sibuk tidak bisa membaca hadis. Padahal ini adalah sumber Islam yang menjadi pegangan dan menjadi sebab diterimanya amal kita. Wasunnatul mutahharah, orang yang mencela para sahabat berarti dia mencaci Al-Quran, mencaci sunnah yang suci. Karena kita mendengarkan hadis, mendapatkan hadis ini lewat para sahabat. Para sahabat datang kepada beliau mendengarnya. Bayangkan ketika beliau pergi diikuti oleh para sahabat. Bahkan ketika beliau berbicara ditulis oleh para sahabat. Sampai beliau mengatakan, jangan kamu menulis ini,
kecuali setelah Al-Quran selesai ditulis. Subhanallah, ini kesungguhan orang dulu. Lain dengan kita sekarang, kita maklumi, kita masih banyak futur, banyak kekurangan kita. Li'annahum humun nakiluna lahuma, karena para sahabat ini adalah orang menukil, memindah Al-Quran dan juga memindah As-Sunnah. Seandainya Al-Quran ini tidak ditulis oleh para sahabat, tidak ditulis oleh demikian juga hadis, kita tidak akan mendapatkan ilmu. Inilah perlunya kita mendoakan para sahabat radhiyallahu anhum. Perlu kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal-qadhu fihim, mencela para sahabat, yu'atti ila ibtalil kitab was sunnah, menjadi sebab kita akan menolak Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran turun lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menyampaikan pada para sahabatnya. As-Sunnah pula, yaitu As-Sunnah maknanya hadis beliau, amal beliau, ketetapan beliau, ya, dan juga pula ucapan beliau ini juga dinukil oleh para sahabat. Makanya qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan qultu tapi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah baiknya kita kembali kepada yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Maka orang itu akan menjadi tenang dan juga merasa nyaman hidupnya, tidak gelisah ketika mengembalikan semua urusan dinnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu berselisih semua urusan dunia atau yang lainnya, keluarga atau tetangga atau urusan yang lainnya, maka wajib mengembalikan ilallah wa rasul. Ilallah maknanya kitab Allah, wa rasul maknanya kepada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada masyarakat yang paling rukun dan paling banyak jumlahnya melainkan masyarakat muslim. Karena minimalnya mereka masih berdasarkan hukum Allah, walaupun tidak semuanya. Kalau kita hitung, kita sensus dunia ini, yang banyak adalah orang yang memeluk agama Islam. Karena agama Islam itu bukan hawa nafsu tapi wahyu. Dan berapa banyak ketika tersebar internet, banyak pula negara-negara barat masuk Islam, sholat, bangun masjid. Subhanallah. Karena Islam rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus kamu wahai Nabi melainkan menjadi sebab alam semesta manusia ini mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, wa qad tadhafaratin nususul katsir, dan sungguh telah banyak sekali dalil-dalil minal kitab dari Al-Qur'an was sunnati dan sunnah. Sunnah mana katanya beliau, wa aqwalis salafil ummah, dan fatwa para ulama sunnah ala madkhis sahabat, memuji para sahabat. Kenapa? Karena mereka merasa ilmu ini didapati lewat para sahabat. Para sahabat mendapatinya dari Rasulullah SAW. Beliau mendapatkan juga dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah. Itu urutannya kita. Wa ilaika syai'an min dzalika, mari kita yaitu dengarkan ayat-ayat yang memuji para sahabat. Ya, Allah yang memujinya. Pertama, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Selanjutnya, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini asyidda'u 'alal kuffar, berlaku keras terhadap orang kafir. Nah, jadi kita hendaknya dengan orang kafir tidak boleh lunak. Walaupun kita senyum, hati kita marah. Karena orang kafir itu orang yang kufur kepada Allah. Tetapi muamalah kita menampakkan yaitu amal baik boleh. Tetapi kecintaan itu hati. Al-wala, benci, sayang tidak boleh dilampiaskan kepada mereka. Walaupun mereka berbuat baik, tapi itu musuh. Ya, maka Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersama Nabi itu para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar,
bersikap keras terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, belas kasihan kepada orang mukmin. Ini terkadang terbalik kita ini. Dengan orang kafir karena baiknya, yaitu jujurnya, dagang, yang lain diutang, timbul kesenangan. Oh, ternyata orang kafir ini baik. Maka pinjam kepada orang mukmin tidak boleh. Nah, ini tidak boleh. Ya, tetap kita wajib mencintai saudara kita yang beriman karena dia beribadah. Jangan sampai kita tertipu dengan berbuat baiknya urusan dunia sehingga mengalahkan yaitu agama kita. Tarahum ruk'an sujada, kamu lihat wahai Nabi, para sahabat rukuk dan sujud beribadah kepada Allah Ta'ala. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka ketika beribadah mencari fadilah Allah dan mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simahum fi wujuhim, tanda-tanda mereka terkenal di wajah mereka, min asari sujud, karena seringnya, karena tapak tilas sujud mereka, yaitu para sahabat. Dalika masaluhum fit Taurat, itulah perumpamaan mereka yang Allah Ta'ala sebut dalam kitab Taurat. Wa masaluhum fil Injil, dan Allah Ta'ala sebut mereka pula dalam kitab Injil. Jadi para sahabat ini disebut dalam kitab Taurat, disebut pula di dalam kitab Injil. Ini menunjukkan para sahabatnya beliau lebih baik daripada para sahabatnya Nabi Musa alaihissalam. Dan itu kesepakatan para ulama sunnah. Jadi sahabatnya para anbiya dulu lebih bagus sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau penutup, yaitu penutup Nabi. Dan para sahabatnya juga para sahabat beliau terlalu bagus. Ketika beliau dalam keadaan di tengah padang pasir, mau kencing, para sahabat membendung mereka supaya beliau ketika sedang qadha'il hajat ini tidak diketahui yang lain. Dan diikuti, perang diikutinya pula. Ketika beliau sakit ditunggunya pula. Subhanallah, inilah kebaikan para sahabat yang harus kita ikuti. Makanya alaikum bisunnati. Beliau mengatakan kamu wajib mengikuti sunnahku wa sunnatil khulafai rasyidin, dan sunnah pengganti-pengganti saya yang mendapatkan petunjuk, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya di dalam surat yaitu At-Taubah nomor 100. Was-sabiqunal awwalun, para pendahulu yang pertama, minal muhajirin, dari sahabat muhajirin. Sahabat muhajirin itu orang yang berada yaitu di kota Mekah. Ya, orang-orang mukmin yang ketika masuk mengikuti sunnahnya beliau diancam, didolimi, disakiti. Maka Allah Ta'ala menyuruh mereka hijrah. Jadi kalau kita hidup di suatu negeri mendapatkan penganiayaan, ya, kita tidak bisa mengamalkan sunnah, kita wajib hijrah. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, para pendahulu yang pertama dari sahabat muhajirin, yaitu penduduk kota Mekah, wal ansar, dan penduduk kota Madinah. Wal ansar maknanya sahabat Ansor, dikatakan Ansor karena menolong. Wal muhajirin dikatakan muhajirin karena hijrah dari kekufuran menuju kepada sunnah. Itu namanya hijrah. Hijrah syar'i, dia pindah. Di tempat ini kurang bagus kita kerjanya. Banyak orang berbuat jahat, banyak wanita-wanita telanjang yang lainnya. Kita hijrah, itu namanya hijrah syar'i. Hijrah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Was-sabiqunal awwalun, pendahulu pertama, minal muhajirina, dari sahabat muhajirin. Karena sahabat yang paling banyak penderitaannya adalah para sahabat yang tinggal di kota Mekah, diusirnya oleh bangsa Arab yang kufur. Wal ansor, kemudian sahabat Ansor. Makanya khalifah lil muhajirin, al khulafa'u minal muhajirin. Para khalifah itu dari sahabat muhajirin karena paling banyak jeripayanya daripada sahabat Ansor. Karena sahabat Ansor dia masuk Islam ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kota Mekah, dan sahabat muhajirin. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat ini dengan baik. Jadi sahabat mengikuti beliau, ya, dan para tabi'in mengikuti para sahabat. Tabi'in mengikuti tabi'in, berunsur
beransur ya. Walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang mengikuti para sahabat dengan baik, apa katanya Allah? Radhiyallahu anhum, maka Allah akan meridai mereka. Karena sunnahnya para sahabat ini adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menambah, tidak mengurangi. Dan juga Allah Ta'ala telah mengampuni dosa mereka, telah meridai mereka. Makanya kita tidak boleh mencaci salah satu pun sahabat. Tidak boleh kita dengki kepada para sahabat. Wa a'adda lahum, dan Allah menjanjikan kepada para sahabat ini jannatin tajri, surga yang mengalir, tahtaha, di bawahnya al-anharu, sungai-sungai, khalidina fiha abada. Para sahabat ini kekal selamanya di surga. Bagaimana dicacinya? Dan ini ketetapan dari Allah. Kalau kita yang selain daripada sahabat belum tentu. Makanya kita tidak boleh ketika ada orang meninggal dunia dakhalal jannah, mesti masuk surga, tidak boleh. Tapi kita doakan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosanya, semoga Allah Ta'ala menerima amal yang baik. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, dan juga seterusnya. Itu doa kita. Tapi ini kalau baik dakhalal jannah tidak boleh. Karena kita tidak tahu amal batin. Allah melihat kita amal zahir dan batin. Tetapi kita hanya melihat zahir. Zahir kadang-kadang penipuan. Seperti orang munafik menampakkan dia sholat, tetapi yuraunan nas, mereka itu pamer, mereka ingin dipuji oleh manusia. Sedangkan Allah yang melihat kita, melihat dari dalam kita, ya, melihat hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tidak melihat penampilan dirimu, tetapi melihat hatimu dan amalmu. Nah, inilah perlunya kita beramal, jangan sampai kita riya atau ujub ingin dipuji oleh orang. Tetapi kita beramal, paling banyak amal ketika kita bersembunyi, tidak dilihat oleh orang, itu paling banyak amal. Karena orang ketika dilihat merasa ada syaitan waswas di tubuh kita, di hati kita. Tapi kalau kita beramal seperti sholat malam atau yang lainnya, siam atau yang itu, termasuk amal yang paling baik. Karena itu tidak diketahui oleh orang lain. Nah, radhiyallahu anhum wa radu'an, dan Allah Ta'ala meridai para sahabat ini. Mereka pun ridha dengan perintah Allah Ta'ala. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Allah menjanjikan para sahabat ini surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal selamanya. Dzalikal fawzul azim. Inilah keberuntungan yang sangat besar, ya. Ini pokok-pokok yang harus kita fahami. Kita harus mengikuti jejaknya para sahabat dan juga memuji para sahabat, mendoakan sahabat radhiyallahu anhum. Ketika disebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika disebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan itu doa kita akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala mencintai mereka dan mencintai orang yang mendoakan saudaranya. Kemudian juga disebutkan dalam surat Al-Fatih ayat nomor 18, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina, sungguh Allah Ta'ala menyenangi, ridha terhadap orang mukmin, idh yubay'unaka, ketika mereka berbaiat kepada Nabi, tahtas sajar, di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati mereka, para sahabat ini. Fa'anzalas sakinata, maka Allah Ta'ala menurunkan ketenangan alaihim kepada para sahabat. Walaupun para sahabat dimusuhi, tetap Allah menjadikan ketenangan. Ketenangan itu bukan dengan harta kaum muslimin. Ketenangan itu dengan ibadah kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itu janji Allah. Ingatlah dengan zikrullah, ibadah kepada Allah, menjadi tenangnya jiwa. Ya, mencari ketenangan bukan dengan harta. Makanya kita kalau melihat orang yang kufur banyak harta, belum tentu tenang dia. Karena menjadikan tenang itu Allah. Ala bidzikrillah, ingatlah dengan ibadah kepada Allah, tatmainnul qulub, menjadi tenangnya jiwa. Karena itu orang-orang muslim yang ahli ibadah tenang saja dia.
karena merasa Allah Ta'ala yang memberi ketenangan, dan juga Allah menyuruh malaikat untuk menjaga orang-orang ahli sunnah, dijaganya. Bayangkan ketika Rasulullah SAW mau dibunuh oleh Abu Jahal dan yang lainnya, malaikat datang. Sampai orang-orang yang mengikuti Abu Jahal, kenapa kamu bunuh Muhammad itu? Kamu tidak tahu ya, di depan saya ini ribuan orang. Padahal itu malaikat, subhanallah. Dan ini juga mungkin akan terjadi kepada hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'anzala sakinata alaihim, maka Allah Ta'ala menurunkan ketenangan kepada para sahabat ini. Wa asabahum fathan qariba, dan Allah Ta'ala yaitu akan beri pahala kepada mereka dengan pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah. Bayangkan Fathu Mekah diserbu oleh beliau pada malam hari dengan para sahabat, sehingga Allah Ta'ala memberi kota Mekah menyerahkan kepada beliau dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Amma sunnah, adapun dalil dari sunnah yang menunjukkan pujiannya kepada para sahabat, fayya mal'a, banyak sekali. Bimadhihim, para ulama memuji mereka, wassana alaihim, dan juga menyanjung mereka, wat takhdhiru min sabbihim, dan juga kita tidak boleh mencaci mereka, wan naili minhum, atau mencari kesalahan para sahabat tidak boleh, karena Allah Ta'ala telah menghapus dosa mereka, kesalahan mereka dengan ibadah, dengan dasar ayat innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Selanjutnya keterangan berikutnya masih disebutkan di sini. Wa an Abdillah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, paling banyak manusia itu adalah pada zamanku, maknanya pada zaman hidupnya beliau dan para sahabat. Kenapa? Karena ketika ada orang yang punya ilmu, orang punya ilmu itu dua pekerjaannya. Satu, ketika yaitu melihat kemungkaran ditegur. Yang nomor dua, ketika orang itu yaitu tidak mau beribadah diingatkan. Dan ini kewajiban para anbiya. Ya, basyiru yassiru, berilah kabar gembira terhadap orang ahli ibadah. Ya. Kemudian dan juga diingatkan wa nafiru, maknanya jauhkan, yang berilah peringatan bagi orang yang tidak mau beribadah. Khairun nasi qarni, paling baiknya manusia kata beliau adalah orang hidup pada abadku, pada zamanku, yaitu para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian setelah saya meninggal dunia, kemudian yaitu orang-orang berikutnya, yaitu yang mengikuti para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang mengikuti, yaitu pengikutnya para sahabat. Tiga di sini disebutkan oleh beliau. Makanya kita ini wajib, walaupun tidak melihat beliau, tidak menjumpai hidupnya beliau, tapi sunnahnya masih hidup. Dan juga sunnah para sahabat masih hidup. Manaqibus sahabah dijelaskan pula, yaitu hadis Nabi, dan juga banyak kita jumpai dalam hadis maupun di dalam ayat. Jadi walaupun kita tidak menjumpai beliau sekarang, tetapi kita bisa mengikuti amalnya, karena amal beliau ditulis dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, bahkan juga ditulis oleh kitab Musnad. Ini perlunya kita Bapak dan Saudara perlu kita membaca. Ya, tidak akan punya ilmu kalau kita tidak membaca. Tidak akan dapat duit kalau kita tidak kerja. Tidak akan sembuh penyakit kita kalau kita tidak berobat. Obat yang paling bagus adalah membaca kitab Allah, difahami maknanya, membaca hadis beliau, kita fahami maknanya. Itu menjadi sebabnya baiknya para ulama dahulu. Selalu kitab Allah yang dibaca dan difahami, selalu hadis beliau yang dibaca, difahami dan diamalkan dan didakwakan. Karena Allah Ta'ala mensifati orang mukmin tidak seperti mensifati orang kafir. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang mukmin laki-laki perempuan itu saling tolong menolong dalam hal memerintahkan yang baik dan juga yaitu menegur kemungkaran.
Kita lanjutkan di sini. Wa an Abi Musa al-Asy'ari, bersumber dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a ra'sahu ila sama'. Beliau mengangkat kepalanya ke langit, banyak melihat. Wa kana katsiran ma yarfa'u ra'sahu ila sama', dan beliau sering yaitu mengangkat kepalanya ke langit, menunjukkan Allah di atas. Faqala an-nujumu amanatun lis-sama', bintang-bintang itu amanatnya di langit. Fa idza dhahabatin nujum, kalau sudah lenyap pergi, tenggelam bintang-bintang itu atas sama'a, matu atau akan datang kepada langit ini apa yang dijanjikan oleh Allah. Wa ana amanatun li ashabi, dia mengatakan saya ini adalah amanatnya, yaitu untuk sahabat-sahabat saya. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'atuna, kalau saya sudah meninggal dunia maka akan datang kepada para sahabatnya apa yang dijanjikannya. Wa ashabi amanatun li ummati, dan sahabatku ini adalah amanat untuk umatku. Maknanya para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in. Fa idza dzaba ashabi, maka apabila sudah meninggal dunia sahabatku, ata ummati ma yu'aduna, datang kepada umatku itu apa yang dijanjikan oleh Allah. Kalau sudah sahabat meninggal dunia terjadi perselisihan. Karena itu ketika beliau masih hidup, Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup, tidak ada perselisihan. Tetapi setelah Umar ini dibunuh, mulai muncul perselisihan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Dicari kesalahannya. Setelah terbunuh muncul lagi yaitu perselisihan, yang muncul lagi fitnah terbunuhnya sahabat Ali radhiyallahu anhu. Muncul lagi ketika Muawiyah, ya. Nah inilah terjadinya perselisihan, terjadinya peperangan, terjadinya kericuan karena sebab hilangnya orang punya ilmu. Satu contoh di rumah, kalau kita seorang tua ini istiqomah, seorang suami ibu ini bagus, anak tidak akan kelahi. Sekalipun orang tua umurnya 80 tahun, masih ada fitrah yang ditakuti oleh anak. Tapi kalau sudah ibu bapak meninggal dunia dan anak ini tidak dipenuhi dengan ajaran Islam, menjadi bertengkar, bermusuhan satu sama lain. Dan itu fakta, bukti. Ternyata keamanan dalam satu negeri, keamanan dalam satu rumah, ya ada rumah adalah ditempuh dengan menuntut ilmu, diamalkan ilmu itu. Perintah Allah diamalkan, perintah Nabi yang diamalkan, dan juga dijauhi larangannya, baik larangan itu sifatnya haram maupun makruh. Itu tenangnya jiwa, karena Allah mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Selanjutnya, wa an Abi Sa'id al-Khudri, bersumber dari Abi Sa'id al-Khudri, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi. Ini beliau yang bersabda, kamu jangan mencaci sahabatku. Ini kritikan terhadap kelompok Syiah, kritikan juga kelompok Khawarij, kritikan juga kelompok Rafidah, bahkan juga orang sekuler mengatakan sahabat itu sama dengan kita. Naudzubillah min dzalik. Sama manusianya tapi ilmunya tidak sama. Karena sahabatnya adalah orang yang pernah bertemu dengan beliau, menuntut ilmu dari beliau. Ini kemuliaan para sahabat. La tasubbu ashabi, jangan kamu mencecar sahabatku walaupun pernah berselisih. Falau anna akhatakum, seandainya salah satu di antara kamu ini anfaqa, berinfak, misla Uhudin dzaban, semisal gunung Uhud berupa emas. Saudara orang kaya itu punya gunung Uhud berupa emas diinfakkan, ma balagha mudda akhatihim, tidaklah akan menandingi satu mud yang diinfakkan oleh para sahabat. Wala nasifau, tidak pula bisa menandingi separuh mud yang diinfakkan oleh para sahabat. Ini menunjukkan kemuliaan para sahabat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari, Muslim. Karena itu jangan sambil lisan kita mencela para sahabat. Ikutilah jejak para sahabat. Cari
yaitu amal-amal yang karena dia mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kamu wajib mengamalkan sunnahku dan amal sahabat. Kenapa disebut sahabat? Karena ketika beliau meninggal dunia yang meneruskan perjuangannya adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Wa amma aqwalu ahli ilmi, adapun perkataan ahli ilmu fi bayani fadli sahabah, di dalam menjelaskan keutamanya para sahabat, wat takdzir minal waqi'ati, dan ancaman jangan sampai kita melecehkan fihim kepada para sahabat, fakasirun jiddan, sangat banyak sekali. Bias abu khasruha, susah, sulit kita hitung karena banyak hadis-hadis maupun ayat yang menjelaskan tentang manaqib kebaikan para sahabat. Perlunya kita membeli kitab Manaqibus Sahabah. Wa ya'suru naqlu, dan sangat sulit dinukilnya karena banyaknya. Wa laika namadiju yasiratun minha. Oleh karena itu silakan di antara contoh-contoh yang paling ringan yang perlu kami sebutkan di sini. Pertama, qala Imam Ahmad. Imam Ahmad itu orang ahli hadis dan ahli musnad. Man tanaqqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa melecehkan, meremehkan salah satu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yantawi illa ala baliyah, maka tidaklah meliputi dia melainkan mesti mendapatkan bala. Nah, lihat orang-orang sifatnya mencaci Nabi dan juga para sahabat tak kelihatan di barat atau yang lainnya. Itu tidak merugikan umat Islam dan tidak membuat sakitnya umat Islam, karena pekerjaan orang kafir memang begitu caranya. Walahu khabisatu su'i, dan dia adalah orang sangat buruk, sangat jijik. Ila qasada ila khairin nas, apabila dia bermaksud ingin berbuat baik kepada manusia, wa hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbuka, cukuplah kamu dengan berpegang kepada sunnahnya para sahabat. Sahabat satu lagi, wa qala Abu Zur'a Ar-Razi, berkata Abu Zur'a Ar-Razi, para ulama sunnah, idza ra'aita ar-rajula, kalau kamu lihat orang laki-laki, yantakisu akhastan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, melecehkan satu sahabat saja dari sahabat beliau, fa'lam annahu zindiq, itu adalah orang zindiq, orang munafik, orang yang kufur. Karena bagaimana para sahabat dicela, Al-Quran sampai kita dengan para sahabat menyampaikan, hadis sampai kita sahabat menyampaikannya. Wa dzalika, kenapa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indana haqqun, sesungguhnya Rasulullah SAW di sisi kita adalah benar. Wal Qur'anu haqqun, Quran itu benar. Wa inna ma atta ilaina hadzal Qur'ana, akan tetapi menunaikan kepada kita Al-Quran ini wasunana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunahnya para sahabat. Wa innama yuriduna ayyajrahu syuhudana, mereka itu ingin melukai saksi-saksi kita, melukai para sahabat dan juga yang lainnya. Lihat rubul kitab wa sunnah, ya, untuk mencari kesalahan Al-Quran dan sunnah. Wal jarhu bihim aula, kita menjauhi mereka, mencaci mereka itu lebih utama. Wahum zanatik, karena mereka ini kelompok zanatik. Disebutkan dalam kitab Al-Kifayah lil Khatib Al-Baghdadi, kitab Al-Kifayah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Bahagian ini yang dapat disampaikan, barangkali ada pertanyaan silakan. Tafadhal man yas'al idza yujad soal. Gimana? Perbandingan antara Rifat sebesar Gunung Uhud tidak akan menyamai satu umur.
Ya. Iya, namanya mut satu mut kita kalau apa itu satu mut satu gini. Atau separuhnya mut, kurang daripada separuhnya mut. Mudan au nisfahu. Artinya amal kita ini kalau dibandingkan amal sahabatnya belum ada bandingannya emas satu gunung Uhud dengan amal kita tidak ada bandingannya. Karena ujian yang banyak menimpa para sahabat. Kita ini aman, kita ini tidak pernah disuruh perang kita ini. Ya, tidak menghadapi musibah yang menimpa kepada para sahabat. Jadi Allah Ta'ala beliau memuji pada para sahabat karena memang banyak dan tidak ada sahabat yang murtad, tidak ada. Dan kita tidak pernah diuji oleh Allah Ta'ala semisal ujian yang menimpa kepada para sahabat. Bayangkan diusir ke Mekah pergi ke Madinah dengan membawa bekal yang ditinggalkan hartanya. Di kota Madinah mereka yaitu bergabung dengan Rasulullah SAW. Dan juga dari nafkahnya ya, dan juga dari amalnya yang baik, dari ketawaduannya, dari kesabarannya. Makanya Allah Ta'ala memuji radhiyallahu anhum wa radwan. Ya, itu secara umum. Cuma martabat tingkatan sahabat satu persatu beda. Namun secara umum yaitu Allah Ta'ala memuji para sahabat semuanya. Karena mereka berpegang kepada Al-Quran dan berpegang pada Sunnah, dan juga rata-rata ikut berjuang berperang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi ditanyakan? Itu tadi kan zahaban mutan, zahaban emas. Nah kita tidak punya emas atau sekian ini. Itu menunjukkan pahalanya, bukan ukurannya emas. Yang seandainya orang berinfak satu gunung Uhud berupa emas, tidak bisa menandingi amalnya para sahabat. Karena berinfak dengan emas mudah, orang kaya berinfak. Tapi amal susah. Orang itu beramal lebih susah daripada berinfak. Karena orang beramal itu harus mempunyai tantangan dia. Makanya para sahabat dimusuh itu karena beramal. Dia dimusuh karena beramal. Tapi kalau orang berinfak tidak ada orang menolak, bahkan juga senang dia. Jadi seandainya orang itu berinfak segunung emas, tidak bisa menandingi amalnya para sahabat. Karena amal ini ukuran pertama. Kalau orang berinfak ini punya harta sekian diinfakkan, selesai dia. Tapi beramal resikonya besar. Kita harus menghadapi orang yang kufur. Kalau kita berinfak mungkin orang menjadi itu ingin ujub, ingin riya, hanya itu. Tapi kalau beramal lebih berat. Makanya yaitu fakuli malu, disuruh kita beramal. Jadi orang beramal dengan fisiknya itu lebih berat dan banyak lebih banyak karena dia menanggung resiko daripada orang beramal dengan hartanya. Kecuali kalau orang itu tidak mampu beramal karena yaitu fisiknya sudah lemah. Maka dia ingin membantu, ingin wakaf, itu baik karena wakaf dengan hartanya. Tapi amal yang paling bagus adalah amal fisik, karena resikonya banyak besar daripada orang itu berinfak. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya. Ada dalam para sahabat. Kita Allah Ta'ala mengampuni dosa mereka. Kita tidak boleh membicarakan presiden para sahabat, karena itu bukan rasa dengki dari para sahabat, tidak, tapi ulahnya kelompok Rafidhah, ulahnya kelompok Syiah, terutama pada zaman sahabat Ali, zaman Muawiyah. Maka kita harus diam, karena Allah Ta'ala telah menutup dengan ayatnya radhiyallahu anhu, Allah meridai mereka. Jadi kita tidak boleh mempermasalahkan yaitu presiden para sahabat, karena Allah telah menutup ayatnya radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka. Dan presiden mereka itu bukan karena kedengkian, tapi karena fitnah yang cukup besar yang dilakukan oleh kelompok Yahudi, oleh kelompok Nasrani untuk menggoncang mereka. Terutama perselisihan yaitu sahabat Utsman dan juga sahabat Ali radhiyallahu anhu. Namun radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala meridai mereka. Perselisihan mereka bukan karena dengki, bukan karena masalah urusan dunia, tapi karena fitnah yang sangat besar yang menimpa pada mereka sehingga terjadi khilaf,
Tetapi Allah Ta'ala telah mengampuni mereka dengan dasar ayat radhiyallahu anhum. Jadi kalau ada orang mengatakan bagaimana ini dengan ini, kita tutup. Kecuali kalau kita membahas dalam sejarah dan hati kita baik, kita bisa menunjukkan kebaikan mereka, boleh. Tapi kalau kita bermaksud sahabat saja berselisih, perselisihan sahabat tidak seperti perselisihan kita. Perselisihan kita dengan dasar hawa nafsu. Perselisihan para sahabat karena suatu fitnah yang cukup besar. Walaupun saat terjadi hal yang tidak kita senangi, tapi Allah menyenangi dengan dasar ayat radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Yang lain. Baik, waktu sudah jam 6. Barangkali kita cukupkan sekian. Ada lagi yang tanya? Ya. Kemana? Iya. Tidak boleh kita ujub. Sholat? Oh, ada orang monggo sholat malam yang mau gitu ya. Kita merintah, nggak ujub. Ujub itu membanggakan diri, tidak boleh. Karena itu sifat dhamir kita, sifat hati. Jadi kalau kita merintah, mari yang mau sholat monggo, nggak apa-apa, bukan ujub, itu perintah. Wallahu a'lam. Yang lain? Kita bangunnya anak. Beliau itu membangunnya istrinya, membangunnya anak, bahkan juga membangunnya menantunya. Sahabat Ali dan Fatimah keluar beliau, ditutup pintunya malam. Itu memerintahkan. Karena Allah mensifati orang mukmin, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu sifatnya orang mukmin, selalu menyeru kepada kebaikan. Demikian juga kalau ada orang sholat kukar-kukur melihat tangannya, kita bisa menepuk, selesai. Karena setan ini selalu menggoda kita. Udkur kada wa kada. Sholat kadang-kadang kita diganggu. Ya, kita sholat kemudian ini satunya tepuk ini sudah hilang ya. Jadi kita amar ma'ruf nahi munkar, cuma kita punya adab terhadap orang lebih tua. Bahasa kita harus lebih lembut. Terhadap yang sama mungkin kita bisa menyampaikan secara biasa. Karena dengan kita amar ma'ruf itu menjadi baiknya orang. Bayangkan kalau rumah rusak, mobil rusak, dibiarkan tambah rusak. Tapi kalau kita membetulkan ini enselnya keliru, ini lepas, yang lain menjadi baik. Sesuatu itu menjadi baik karena diperbaiki. Manusia menjadi baik karena dinasihati. Makanya beliau mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu isinya nasihat, karena manusia itu banyak salah. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam mesti berdosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Paling banyak orang bersalah ya dia taubat, kembali mencari jalan yang benar. Jadi kita selalu di rumah menasihati. Orang tua wajib menasihati anak-anaknya. Seorang laki-laki wajib menasihati istrinya. Istausu bin nisa'i khaira. Seorang anak ketika melihat orang tuanya makan dengan tangan kiri, yaitu menasihati dengan bagus. Tangan ini tidak boleh kita membentak, wala tanharhuna. Tidak boleh kita membentak dan juga tidak boleh kita berlaku kasar terhadap orang tua. Ketika salah kita nasihati dengan lembut, sebagaimana kita waktu kecil menangis berak kencing, bukan dipukul orang tua kita, tapi kita disayang. Ya, dibersihkan. Bahkan juga orang tua merasa tertawa pula, senang dengan anaknya. Itu kebaikan orang tua. Makanya kalau kita menjumpai orang tua kita mukhalafah syar'i, dinasihati dengan baik. Dengan nasihat itu kita insyaallah akan menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, sudah jam 6. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.